Selamat datang pada rekan-rekan dari media yang telah hadir pada kesempatan ini. Pada kesempatan ini kami dari Polda Papua dan khususnya dari Polres Timika akan melaksanakan rilis terkait kejadian yang terjadi dalam satu minggu terakhir ini terkait dengan penemuan mayat. Diawali dari ini adalah laporan polisi tanggal 27 Agustus 2022 terkait dengan kehilangan anggota keluarganya atas nama Arnold Lobere. Dalam hal ini disampaikan bahwa pasal yang diterapkan untuk perkara ini adalah pasal 340 KUHP subsidiar pasal 338 KUHP Jungto, pasal 5556 KUHP, dan atau pasal 365 KUHP. Sampai sekarang kita menghimpun ada sekurang-kurangnya 4 orang yang menjadi korban. Yang pertama atas nama Arnold Lobere, kemudian Leman Nirigi, yang ketiga adalah Irian Nirigi, dan yang keempat adalah Atistini. Dari keempat orang tersebut, 2 orang sudah ditemukan badan korban. Jadi disampaikan pada rekan-rekan, yang ditemukan adalah badan korban tanpa kepala dan kaki, yaitu atas nama Arnold Lobere dan Leman Nirigi. Sementara untuk Irian Nirigi dan Atistini sampai sekarang belum ditemukan mayatnya. Saksi, nah dalam hal ini memang dari pemeriksaan saksi-saksi tersebut ada sekitar 10 tersangka. Dari 10 tersangka itu 3 sudah diamankan di Polres Timika, kemudian 1 masih DPO, dan 4 diamankan oleh rekan-rekan dari Denpom. 6 orang diamankan di Denpom. Kemudian terkait dengan ini disampaikan kronologis peristiwanya, yaitu bahwa kejadian ini diawali dari rekayasa transaksi senjata. Kemudian dari rekayasa tersebut para pelaku kemudian menghabisi korban dan mengambil sejumlah uang senilai 250 juta. Jadi kurang lebih seperti itu. Kejadian awalnya itu tanggal 22 Agustus 2022. Itu yang bisa disampaikan sementara antara kronologis saksi dan korban serta pelaku dari kejadian tersebut. Demikian mungkin yang bisa saya sampaikan sementara. Silakan apabila ada pertanyaan. Ini kita sedang melakukan pendalaman. Sementara juga ini kita sedang masih dalam pendalaman dan berita acara kita sedang susun. Sehingga kalau untuk saksi masing-masing ya membutuhkan waktu tentunya. Berarti kemudian ya. Berarti motifnya perampokan kemudian atau enggak? Ya, motif ininya adalah perampokan. Ya, satu lagi. Berarti untuk rencana transaksi itu apakah betul? Jadi ini tidak ada. Jadi itu yang dibuat hanya tipuan saja. Kalau untuk barang bukti. Oh, ini untuk yang ini barang bukti yang ditunjukkan. Yang ditunjukkan saja. Dan untuk 6 anggota Oktopen ini dengan 3 pelaku sipil, kemudian apakah memang mereka sudah punya hubungan yang lainnya? Ya biasa saja. Itu yang oknum pelaku dari TNI dengan sipil? Ya. Kalau satu yang DPO itu Pak dari mana, sipil atau tuh? Masyarakat sipil ya. Ya. Pak, dari 9 orang ini yang 6 oknum TNI, 2 sipil ini, 3 sipil ini yang pelaku utama yang mempunyai otak. Masyarakat sipil atas nama J. Ya. Sama yang satu lagi yang DPO atas nama R. Jadi 2 ada J dan R yang masyarakat sipil. Boleh kemudian kita tanya ke Wadanpom? Ya. Boleh. Ya, cukup ya. Ya udah, satu terakhir. Satu mungkin terkait
Mereka ini kan Bakar merupakan mobil dana kenapa? desa. Iya, bakar mobil. Kita untuk itu kita belum tahu bahwa memang salah satu dari korban ini adalah kepala kampung, tapi apakah dana tersebut adalah dana dari dana desa kita masih belum, kita sedang dalami kalau untuk itu ya. Ya. Terlibatkan dengan KKB. Kita sedang dalami kalau untuk itu ya, kita sedang dalami. Kemudian terkait dengan pembakaran mobil, satu buah mobil ini, bagaimana kronologisnya hingga mobil itu bisa dibakar? Pada intinya mobil itu dibakar untuk menghilangkan barang bukti, ya. Nah itu untuk mobil yang untuk mengangkut jenazah, jadi itu untuk menghilangkan barang bukti. Kemudian mungkin terakhir upaya pencarian terhadap 2 korban yang belum juga ditemukan. Ya Pak Kapolres mungkin bisa. Kami sudah melakukan koordinasi dengan pihak Basarnas dan direncanakan mulai besok akan kita laksanakan pencarian di titik dibuangnya jenazah ini. Dan terkait permintaan keluarga korban untuk melibatkan tersangka untuk melakukan pencarian. Itu tidak bisa. Jadi memang tadi dari kami sudah intinya dari pihak keluarga menginginkan tahu titik dibuangnya jenazah itu di mana. Dan kami dengan tersangka sudah berkomunikasi dan kami sudah tentukan titiknya. Jadi besok kami dengan tim Basarnas di sana, jadi akan memetakan titik di mana awal jenazah itu dibuang, kemudian titik pertama jenazah itu ditemukan, dan titik kedua di mana jenazah itu ditemukan. Sehingga dengan titik-titik ini akan kita analisa kira-kira untuk jenazah-jenazah yang lain keberadaannya ataupun posisinya ada di mana. Besok akan kita coba aplikasikan di TKP. Kemudian mungkin bisa disebutkan titik yang dipetakan di mana saja, kemudian. Kalau untuk itu, jadi untuk sesuai dengan kronologis yang ada, jadi tempat mereka membuang jenazah ini itu ada di jembatan 30. Sudah ya? Bisa diangkat orang Kiri kemudian izin kiri. izin kodan sini. Kiri. Oke, makasih.